terhormat Ibu Nunik Triwayuni, Eskep Nurse Mkep, selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak. Perkenalkan, saya Nurul Wijayanti dengan NIM 42010123A032 dari kelas PSIK Rega. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang edukasi imunisasi dasar lengkap pada anak untuk memenuhi tugas perbaikan keperawatan anak. Baik, langsung saja dimulai. Selamat menonton. Halo ayah dan bunda, ada hal yang penting yang harus dilakukan setelah si kecil lahir loh, yaitu imunisasi. Nah, jadi imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada si kecil terhadap penyakit tertentu yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, parasit, dan lainnya. Dengan melakukan imunisasi, artinya ayah dan bunda telah melindungi si kecil dari berbagai resiko penyakit di masa yang akan datang. Imunisasi yang diberikan oleh vaksin akan membantu sistem imun si kecil dalam memproduksi antibodi khususnya untuk melawan berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Vaksin mengandung sebagian kecil dari kuman penyakit yang telah dilemahkan yang apabila disuntikan ke dalam tubuh si kecil tidak akan menyebabkan penyakit, tapi justru membiarkan sistem imun si kecil mengingatnya sebagai sebuah ancaman. Setelah itu, imun si kecil akan membentuk antibodi yang spesifik bekerja melawan jenis kuman tersebut, dan ketika nanti ada kuman yang sama masuk ke dalam tubuh si kecil, maka sistem imun si kecil sudah siap membunuh dengan antibodi khususnya yang didapatkan melalui imunisasi. Hal inilah yang membuat si kecil terlindungi dari berbagai macam penyakit berbahaya. Selanjutnya, bagaimana sih jika bayi tidak diimunisasi? Bayi yang tidak diimunisasi akan lebih beresiko tertular dan akan mengalami sakit yang lebih parah, bahkan memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan, bahkan kematian loh. Ada banyak jenis imunisasi yang perlu si kecil dapatkan. Ayah dan bunda tidak perlu bingung, yuk kita pelajari bersama-sama jenis dan jadwal pemberian imunisasi untuk bayi usia 0-11 bulan 29 hari. Nah, di Indonesia sendiri, bayi di bawah umur 1 tahun wajib melengkapi 8 jenis imunisasi dasar yang termasuk di dalamnya, yaitu yang pertama ada imunisasi hepatitis B. Nah, imunisasi ini bertujuan untuk melindungi anak dari penyakit hepatitis B yang dapat menyebabkan radang hati kronis, kerusakan hati lanjut, kanker hati, bahkan sampai kematian loh. Imunisasi hepatitis B pada anak di bawah 1 tahun diberikan 4 dosis, yaitu dosis pertama diberikan segera setelah bayi lahir, kurang dari 24 jam, kemudian di usia 2 bulan, 3 bulan, dan di usia 4 bulan. Selanjutnya, yang kedua, imunisasi BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Imunisasi ini bertujuan untuk melindungi anak dari infeksi TBC paru-paru. Imunisasi BCG hanya memiliki 1 dosis yang diberikan di usia 1 bulan. Yang ketiga, ada imunisasi polio atau OPP dan IPP. Nah, berfungsi mencegah penyakit polio yang menyerang saraf dan menyebabkan kelumpuhan loh. Imunisasi polio tetes atau OPP memiliki 4 dosis, yaitu usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Sedangkan polio suntik IPP diberikan 2 dosis, yaitu pada usia 4 bulan dan 9 bulan. Yang keempat ada imunisasi DPT atau difteri pertusis tetanus untuk melindungi anak dari penyakit difteri pertusis dan tetanus. Imunisasi DPT pada usia 0-11 bulan 29 hari diberikan 3 dosis, yaitu usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Yang kelima ada imunisasi HIB atau Haemophilus influenza tipe B, bertujuan untuk mencegah infeksi bakteri Haemophilus influenza tipe B. Imunisasi HIB pada anak di bawah usia 1 tahun diberikan 3 dosis, yaitu pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan usia 4 bulan. Yang keenam ada imunisasi PCP atau pneumokal konjugat yang berfungsi untuk mencegah pneumonia. Imunisasi PCP pada usia di bawah 1 tahun diberikan 2 dosis, yaitu pada usia 2 bulan dan 4 bulan. Yang ketujuh ada imunisasi rotavirus yang diberikan bertujuan untuk melindungi anak dari diare akut. Imunisasi rotavirus memiliki 3 dosis. Imunisasi dasar yang diberikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan usia 6 bulan. Yang kedelapan ada imunisasi CMR atau measles dan rubella,
Bertujuan untuk mencegah penyakit campak dan rubella, imunisasi MR atau campak diberikan pada usia 9 bulan. Nah, tentu saja ada efek sampingnya loh. Pemberian imunisasi dapat menimbulkan reaksi terhadap tubuh si kecil. Reaksi terjadi setelah vaksinasi disebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Biasanya bersifat sementara atau umumnya ringan, tapi KIPI tidak terjadi pada setiap anak yang diimunisasi. Jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompreslah dengan air dingin. Jika disertai dengan demam, maka kompreslah dengan air hangat. Jika diperlukan, minumlah obat demam sesuai dengan anjuran dokter. Jika KIPI berlanjut atau memberat lebih dari 3 hari, segera laporkan ke petugas kesehatan setempat atau kader untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, tentu saja di sini ada mitos versus fakta tentang imunisasi loh. Mitos pertama, imunisasi bikin anak sakit. Faktanya tidak benar. Justru imunisasi mencegah penyakit berat. Mitos yang kedua, imunisasi bisa bikin autisme. Faktanya tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Mitos yang ketiga, imunisasi hanya penting sekali saja. Faktanya tidak, harus lengkap sesuai dengan jadwal. Mitos yang keempat, kalau ASI eksklusif tidak perlu imunisasi. Faktanya tetap perlu, ASI dan imunisasi saling melengkapi. Pesan untuk orang tua, yang pertama, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan tepat waktu. Yang kedua, pantau buku kartu imunisasi anak. Yang ketiga, bila ragu atau ada pertanyaan, konsultasikan ke puskesmas atau dokter. Ayo diimunisasi dasar lengkap, bayi sehat, Indonesia kuat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Bye-bye semuanya.